Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Sebagai nats firman Tuhan, sebagai bahan khotbah kepada kita bertepatan pada Minggu tanggal 24 Juli 2022 pada Minggu 6 setelah Trinitatis, terambil di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan, demikianlah bacaan firman Tuhan. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup." Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, syukur bagi Engkau atas pertolongan-Mu kepada kami semua sampai pada saat hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus agar memerintah di dalam hati kami, sehingga kami benar-benar memahami apa maksud dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Hosea hidup di zaman pemerintahan Yerobeam. Raja Yerobeam memerintah selama kurang lebih 41 tahun, di mana pada awalnya pemerintahan Yerobeam membuat Israel mengalami kejayaan. Namun di balik kemakmuran, kemenangan yang mereka raih, justru hal itu membuat kaum Israel membelakangi Tuhan. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ada dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan. Bahkan kemerosotan spiritual, juga keadaan sosial yang sangat buruk, bahkan korupsi terjadi di antara kaum itu semasa pemerintahan Raja Yerobeam ini. Akibatnya bangsa ini mengalami kesusahan, melemahnya ekonomi, di mana ekonomi di
antara masyarakat-masyarakat pada masa itu adalah sangat memburuk. Yang menariknya adalah dalam situasi seperti ini, justru orang-orang Israel ini semakin membelakangi Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada dewa Baal. Bahkan juga mereka malah mengandalkan manusia dengan membuat suatu kesepakatan dengan Asyur pada masa itu. Sehingga pada akhirnya Israel sendiri dikalahkan dan dibuang setelah penyerangan oleh Asyur sendiri, yaitu pada masa kurang lebih pada tahun 722 sebelum Masehi. Dapat diduga bahwa pada masa ini Hosea juga menyaksikan keadaan di mana pada masa orang Israel ini dikalahkan juga oleh orang-orang Asyur. Kejahatan Israel sungguh menyakiti hati Tuhan, sehingga pada puncaknya amarahnya hubungan Allah dengan Israel sering kali disamakan dengan ketidaksetiaan dalam ikatan pernikahan. Tindakan Israel dalam membelakangi Tuhan untuk menyembah kepada dewa-dewa dianggap Allah sebagai ketidaksetiaan atau perzinahan rohani. Pernikahan Hosea dengan Gomer yang notabene adalah pelacur yang diduga melacurkan diri di dalam kuil Baal merupakan gambaran bagi kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam II yang tidak setia. Meskipun demikian, dalam situasi tersebut, walaupun Tuhan marah, Tuhan masih mengingat umat ini bahwa mereka adalah umat pilihannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan masih setia kepada mereka. Oleh sebab itu, berdasarkan konteks firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema khotbah saya adalah kesetiaan Tuhan menyelamatkan umatnya. Ada beberapa poin yang patut kita perhatikan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah kesetiaan Tuhan menyelamatkan umatnya. Yang pertama, dia tidak memandang masa lalu seseorang. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 2 dan ayat 3, di situ diceritakan bahwa Tuhan yang berfirman kepada Hosea untuk menikahi Gomer ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Hosea? Dia pergi untuk menikahi Gomer. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia taat untuk melakukan itu. Kita melihat dari sisi Gomer. Gomer ini, maaf kata, seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa dia ini adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal, di mana dia hidup dalam perzinahan. Tapi yang menariknya, justru Nabi Hosea ini disuruh oleh Tuhan untuk menikahi Gomer ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Seburuk apapun masa lalu seseorang, maka sebenarnya kalau mau berubah, kalau mau bertobat, kalau mau mendekat kepada Tuhan, maka sebenarnya orang itu sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan Gomer. Kalau kita melihat nantinya dalam perjalanan pernikahan mereka, justru Gomer itu berlaku tidak setia dengan Hosea. Dan ini merupakan gambaran bagaimana orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memberkati mereka, malah mereka menjauh daripada Tuhan. Demikian pula Gomer ini, Tuhan sebenarnya sudah mengasihinya, dia menikah dengan Nabi Hosea, tetapi justru dalam perjalanan pernikahan mereka, dia tidak setia. Demikianlah Israel, mereka tidak setia
kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita mau berubah, maka percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita. Karena kenapa? Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan itu menginginkan agar kita ini hidup berkenan kepadanya. Jadi oleh sebab itu, mari kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Dia sumber kehidupan. Kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10, penegasan di situ adalah bahwa Allah berdaulat untuk melakukan segala sesuatu yang ingin Dia kehendaki. Jadi, Dia berdaulat untuk membalaskan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga Dia berdaulat untuk memberikan hidup kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena kenapa? Karena memang Dia adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Maka percayalah bahwa Dia menolong menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dan kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.